NS Project. Gimana sih jadinya kalau seorang ibu menyuruh anaknya untuk colai? Ya, ini akan dibahas di film Sex Education. Halo Ketengers, balik lagi di NS Project. Hari ini kita bakal bahas film yaitu berjudul Sex Education. Sebelum lanjut ke videonya, siapkan rokok plus kopi karena sekarang kita bakal rangkum cerita film lagi tanpa banyak bacot. Lanjut ke filmnya. Di awal film, kita sudah disuguhkan oleh adegan kentu, yaitu pria bernama Adam dan juga wanita bernama Annie. Saat sedang kentu, si Adam pura-pura ngecerot dan diketahui oleh si Annie dan meminta melihat sperma di kondomnya si Adam. Dan terlihat si Adam tidak ngecerot. Lalu, scene pun berganti di kediaman si Otis, yaitu remaja yang belum pernah ngewe ataupun ngacok. Terlihat si Otis sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk ngocoknya, yaitu handbody dan majalah porno, dan sedikit tisu. Tak lama, datang lelaki yang kaget karena melihat persiapan coli si Otis. Lalu terlihat si Otis sedang berada di ruang tamunya, sedang makan bersama ibunya dan lelaki yang bertemu dengannya di kamar si Otis tadi. Lalu si Otis pergi ke sekolah bersama temannya. Lalu terlihat si Otis ada di sekolah. Ada sepasang kekasih yang sedang cipokan dan seorang wanita yang sedang berhayal tentang seks dan dua orang wanita yang lesbian dan satu orang perempuan yaitu Miff Willey yang sedang digosipkan memperbesar tetenya. Asli sekolah atau saritum. Lalu terlihat teman si Otis yang sedang bermain saksofon dan setelah beres bermain saksofon terlihat ketua OSIS yang baru. Teuing saha ngaranna anjing teu disebutkeun. Singkat cerita, teman si Otis yang sedang berjalan ditabrak oleh si Adam dan meminta uang dan makan lalu pergi. Singkat cerita, si Otis yang sedang di kelas terpaksa satu bangku dengan si Adam dan di situ si guru menyuruh mereka untuk kerja kelompok di rumah. Scene pun berganti pada si Otis yang sedang membereskan barang-barangnya barang-barang ibunya. Karena ibunya adalah dokter spesialis ngentot. Mirip-mirip dokter Boyke lah. Lalu si Adam datang dan si Otis mempersilahkan masuk. Lalu terlihat Adam menawarkan cimeng ke si Otis. Namun si Otis menolak dan si Adam pun meminta untuk ke toilet. Saat di toilet, si Adam melihat gambar di dinding tentang seks dan si Adam pun mulai melihat-lihat dan tak sengaja masuk ke dalam ruang kerja ibu si Otis dan mulai melihat-lihat di sana. Dia menemukan kaset dan banyak alat bantu seks wanita dan sangat banyak sekali poster Mia Khalifah di sana. Lalu si Adam memanggil si Otis dan si Otis mencari si Adam. Saat si Otis menemukan si Otis pun memberitahu si Adam tentang pekerjaan ibunya dan menyuruh si Adam untuk tidak memberitahu kepada siapa. Scene pun berganti di balkon dengan si Otis dan mamanya si Otis dan si Adam yang sedang nyimpeng bersama mamanya si Otis. Karena terlalu ngeplay, mamanya si Otis pun berkata tentang seks kepada si Adam, yang berkata bahwa ganja dapat membuat lelaki tak bisa ngancerot. Karena si Adam tak bisa ngancerot, dia pun tersinggung lalu pergi. Disusul oleh Otis dan si Adam pun menyuruh Otis pergi. Saat si Otis balik ke rumah, dia membentak ibunya karena ngomongkan seks kasaha wae dan si ibunya meminta maaf lalu si Otis pergi. Singkat cerita, di keesokan harinya, si Otis di sekolahan dengan pelajaran biologi mendapat teman sebangku bersama si Willey. Saat mereka berdua berdiskusi, terlihat siswa lain menghidupkan televisi yang isinya ibu si Otis yang sedang mempraktekkan coli pakai timun dan si Otis pun malu lalu pergi. Singkat cerita, si Otis yang sedang diam di belakang sekolah didatangi oleh si Willey yang sedang sebat. Lalu mereka mendengar suara di toilet yang tidak terpakai. Saat mereka mendekat, terlihat si Adam yang kesakitan karena burung perkututnya yang sangat besar dan keras. Saat ditanya oleh si Otis, siapa pakai minyak lantah Papua? Si Adam pun mengiyakannya. Lalu si Otis pun memberi saran kepada si Adam untuk percaya diri kepada Johnny-nya yang besar. Karena Johnny besar adalah anugerah bagi si Otis. Singkat cerita, si Adam yang sudah pede berjalan dan mulai menaiki meja makan siswa-siswa. Dan si Adam
meminta teman-temannya fokus kepada si Adam. Tak lama si Adam membuka celananya yang membuat auto burung gagaknya terlihat dan siswa lain memfoto lalu memvideo. Lalu si Annie disuruh oleh temannya karena memalukan untuk putus. Singkat cerita, si Adam dan si Annie yang sedang kentut di dalam kelas dan si Adam sudah mulai bisa ngecerot. Setelah ngecerot, si Adam mulai memutus. Setelah ngecerot, si Annie malah memutuskan si Adam. Anjir nyesek sumpah. Geus bisa ngecerot malah diputuskan. Lalu terlihat si Annie memberitahu si Willy kalau dia sudah putus setelah kentut. Dan si Willy bertanya, si Adam ngecerot atau ente? Si Annie menjawab, ya. Lalu si Willy mulai memperhatikan si Adam. Singkat cerita, di sekolah, terlihat si Otis dan teman-temannya mulai diganggu oleh si Adam yang baru sampai di sekolah. Tak lama si Willy datang dan mengajak ngobrol si Otis. Di sana si Willy mengajak si Otis untuk membuka praktek keluhan orientasi seks. Awalnya si Otis menolak, namun si Willy menjelaskan bahwa banyak orang yang membutuhkan si Otis dengan kemampuannya. Mulai sepasang kekasih yang selalu kentut, walaupun kelamin mereka bau cumi dan bau basreng. Dan seorang perempuan yang selalu colmek, dan 2 orang perempuan yang lesbi. Dan si Willy memberitahu urusan pembayaran biar dia yang urus. Sebagian praktek itu si Otis, dan si Otis pun menyetujuinya. Dan film pun tamat. Jujur, pas nonton film ini, saya merasa sekolah di Indonesia sudah lebih baik penanganan seks bebasnya. Tapi karena ini hanya film, jadi ya udahlah. Untuk film Sex Education episode 1 ini sangat menyenangkan untuk ditonton dan mudah banget untuk dipahami. Like jika kalian suka dan komen jika ada rekomendasi film selanjutnya. Dan subscribe channel ini agar bisa berkembang lebih baik. Baiklah, saya Kevin Julio undur diri, tetap di jalan setan.